Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. As long as I live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I. Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender, your name be honored as long as I Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God,
kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku
Shalom dan selamat datang di dalam ibadah online Gereja Saint Michael dan semua malaikat. Mari kita bersama-sama di dalam mengucapkan salam. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Bersama katakan firman-Mu, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati
Haleluya Yesus. Ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ingin melayani-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
kehidupan. Haleluya. Bersama kita di dalam doa untuk hari ini, Allah Maha Kuasa, Anak-Mu membuka bagi kami jalan yang baru dan yang hidup ke dalam hadirat-Mu. Berilah kami hati yang suci dan kehendak yang teguh, supaya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada 2 Timotius pasal 4 ayat 5 berakhir di ayat yang ke-17. Tetapi kuasailah dirimu dengan segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mula dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tihikius telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Tiroas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkemahan itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan ke atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 1 hingga ke ayat 9. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya.
Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menaikkan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerahnya kita masih boleh beribadah kepadanya. Walaupun secara online di atas talian, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang sangat baik, Bapa yang tidak pernah merancangkan apa yang jahat bagi kami buatan tangan Bapa sendiri. Bahkan Engkau adalah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami masih hidup, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan beribadah kepadamu walaupun tidak berada dalam bangunan gereja. Tapi kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh waktu maupun keadaan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau bertakhta di dalam hati kami. Karena kami adalah bait Allah di mana Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam kami. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk mendengar firman-Mu dengan jelas, memahami kebenaran firman-Mu, serta mengizinkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, supaya di dalam dan melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan pada hari ini sebagai saluran pemberitaan firman-Mu, dan berbicara pada kami, karena hati kami ya Tuhan telah siap sedia untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, negara kita dan dunia pada amnya sedang bergelut dengan bahaya dan ancaman wabah COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelum ini. Sudah hampir 8 atau 9 bulan kita bergelut dengan ancaman dan bahaya COVID-19. Saudara, wabah ini telah mendatangkan impak besar ke atas nyawa manusia, kehidupan sosial, ekonomi, dan juga ibadah. Meletakkan ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian dalam hati kita. Kita tidak tahu bila wabah COVID-19 ini akan berakhir. Pada waktu seperti ini,
Anda mungkin berpikir dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan Kau biarkan wabah COVID-19 meletakkan ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian dalam hidup saya? Berapa lama lagi Tuhan Engkau tidak menjawab doa-doa saya? Saudara, apapun situasi yang Anda lalui sekarang ini, saya mau mendorong Anda dengan satu kebenaran ini. Anda tidak sendirian. Daud yang dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan juga melalui permasalahan dan penderitaan besar dalam hidupnya. Sebagaimana kita lihat dalam Mazmur 13. Mazmur 13, saya akan baca. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, Mazmur 13 ini merakamkan seruan dari dalam hati seorang yang menderita. Dan oleh sebab itu tajuk khotbah saya pada hari ini adalah seruan orang menderita. Dan kita melihat di sini Mazmur 13 berbicara tentang pengalaman yang dilalui oleh Daud. Ada 3 kebenaran daripada firman Tuhan yang saya mau kongsikan daripada Mazmur 13 ini. Yang pertama adalah permasalahan. Saudara, kita melihat di sini Tuhan Daud seolah-olah jauh. Kita melihat ini di ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudara, kita perhatikan ayat ini, di mana Daud berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Dan yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudara, di sini kita melihat Daud itu, dia memikir bahwa Tuhannya itu terlalu jauh bagi dia. Pada saat-saat dia memerlukan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu telah melupakan dia. Seolah-olah Tuhan itu menyembunyikan wajahnya terhadap dia. Saudara, ini adalah masalah yang pertama. Tuhan itu seolah-olah jauh dari Daud. Yang kedua, saudara, kita melihat di sini Daud sendiri menderita. Di ayat yang kedua berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Perhatikan saudara, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Saudara, saya dapat bayangkan dan merasakan di dalam hati Daud.
dia mau supaya kekhawatiran di dalam dirinya itu akan berakhir. Supaya kesedihan itu tidak menjadi satu perkara yang membuat dia susah. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Daud sendiri kita melihat, saudara, dia menderita. Yang ketiga kita melihat di sini, musuh Daud seolah-olah menang ke atasnya. Di ayat yang kedua sih, Daud berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Saudara, kalau saudara dan saya adalah Daud, bagaimana mungkin kita boleh menerima kekalahan? Karena semua orang tahu siapa Daud. Bukankah Daud ini adalah orang yang telah mengalahkan Goliat, orang Filistin yang begitu besar itu, yang ditakuti oleh orang-orang Israel. Tapi Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana mungkin orang seperti Daud ini yang terkenal karena membunuh Goliat, dan sekarang seolah-olah musuhnya seperti mengalahkan dia. Saudara, mengikut pengkaji-pengkaji Alkitab, dikatakan bahwa kita tidak dapat melihat kepada satu-satu peristiwa yang dilalui oleh Daud, di mana dijadikan sebagai latar belakang penulisan Mazmur 13 ini. Tetapi kemungkinan yang ada diberi adalah seperti berikut. Yang pertama, mungkin Mazmur 13 ini ditulis oleh Daud pada waktu-waktu dia melarikan diri daripada Raja Saul yang merupakan bapak mertuanya. Dan Raja Saul ini berusaha untuk membunuh Daud. Itu salah satu kemungkinan. Yang kedua, pengkaji kita mengatakan kemungkinan besar apabila anak Daud ini, anak Raja Daud yaitu Absalom, bangkit untuk melawan kepada dia, mungkin itu juga yang merupakan latar belakang atau background penulisan Mazmur 13 ini. Saudara, sama ada Mazmur 13 ini ditulis dalam konteks Daud melarikan diri daripada Saul atau daripada Absalom, yang pasti saudara, Daud berada dalam keadaan yang susah, dia menderita. Dan di dalam ayat 2c ini, Daud berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Menarik saudara, di ayat kedua C ini dia tidak dikatakan musuh-musuhku. Atau dalam bahasa Inggris tidak dikatakan my enemies, tapi my enemy. Satu saudara. Mungkin itu merujuk merujuk kepada Saul, mungkin juga merujuk kepada Absalom. Kita tidak tahu saudara. Tapi yang jelas kita melihat Daud seorang yang berhadapan dengan permasalahan yang besar. Dan dalam keadaan seperti itu seolah-olah Tuhan itu jauh daripadanya. Dan dia sendiri menderita. Dan musuhnya seolah-olah menang ke atasnya. Saudara, apa yang saudara lakukan apabila saudara berhadapan dengan masalah? Banyak orang saudara apabila mereka berhadapan dengan masalah, mereka akan menjadi putus asa. Dan mereka berkata kepada diri mereka, cukup. Saya akan kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara, Daud tidak seperti itu. Di sebaliknya, permasalahan yang dilalui oleh Daud membuat dia datang kepada Tuhan di dalam doa permohonan. Dan inilah poin yang kedua saudara, permohonan. Kita melihat di ayat yang ketiga, Daud datang kepada Tuhan dan berdoa, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Saudara, pada saat-saat kita melalui kehidupan yang sukar,
Apalagi pada waktu-waktu seperti ini, kita bergelut dengan bahaya dan ancaman wabah COVID-19. Kita datang pada Tuhan dan kita berdoa, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Daud berkata, buatlah mataku percaya. Dengan kata yang lain, berilah aku pengharapan, supaya jangan aku tertidur dan mati. Saudara, ayat 3 ini menarik, saudara. Karena ada pengkaji Alkitab mengatakan bahwa di ayat ketiga ini, Daud itu berdoa seolah-olah dia seperti orang yang tidak waras. Seperti dia mengugut Tuhan. Dan pengkaji Alkitab mengatakan bahwa di dalam doa Daud ini dia berkata kepada Tuhan, lihat kiranya, jawab aku, ya Tuhan. Berilah pengharapan kepadaku, berilah cahaya kepadaku, kepada mataku. Kalau tidak, lebih bagus aku mati. Saudara, bagaimana orang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan dapat berkata-kata demikian di dalam doanya? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, ataupun kalau tidak, biar aku mati. Saudara, di dalam doanya Daud ini, dia begitu tulus hati, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Karena dia tahu tidak ada pengharapan yang lain selain daripada Tuhan. Jadi permasalahan yang dilalui oleh Daud, saudara, membuat dia datang kepada Tuhan di dalam doa permohonan. Di ayat yang keempat, Daud berkata, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bagaimana mungkin Daud dapat menerima kekalahan daripada musuhnya, daripada lawan-lawannya, karena semua orang tahu Daud adalah seorang pejuang yang hebat. Jadi saudara, di ayat ketiga dan keempat ini seolah-olah memberikan gambaran kepada kita, di mana Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Walaupun seolah-olah dia bercakap, berdoa sebagai orang yang tidak waras. Tetapi saya pikir Daud ini di dalam kesungguhannya, di dalam doanya, apa yang di hatinya dia curahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu lebih baik dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan daripada dicurahkan kepada musuh-musuhnya. Dan saudara, apabila dia berdoa, permohonannya kepada Tuhan, dia punya keyakinan adalah Tuhan. Dia percaya pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Dan oleh sebab itu saudara, permohonannya itu dia akhiri dengan pujian kepada Tuhan. Dan ini membawa saya kepada poin yang ketiga, pujian. Di ayat yang kelima, Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, kita melihat di sini, Daud seperti kembali kepada pikiran yang waras. Dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Dapatkah kita katakan demikian pada hari ini, saudara? Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Kita katakan itu kepada Tuhan. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Walaupun dia belum melihat dan mengalami penyelamatan yang datang daripada Tuhan, tetapi dia percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia percaya kepada kasih setia Tuhan. Dia percaya tepat pada waktu Tuhan, penyelamatan itu, pertolongan dari Tuhan akan datang. Dan oleh sebab itu dia dahului penyelamatan yang datang dari Tuhan itu dengan pujian. Di ayat yang ke-6, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pengalamannya,
saudara memberitahu kepada dia bahwa Tuhan itu berbuat baik kepadanya. The Lord has been good to me. Artinya kebaikan Tuhan itu terus menerus di dalam kehidupan Daud. Masa senang, masa susah, kebaikan Tuhan itu terus menerus di dalam kehidupan Daud. Tidak heran dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, pada saat ini saya mau mengajak saudara untuk memejamkan mata Anda sebentar. Dan fikirkan situasi Anda pada saat ini. Mungkin Anda menghadapi masalah keuangan karena tidak mempunyai atau telah kehilangan pekerjaan. Mungkin perniagaan saudara mengalami kerugian besar dan terpaksa ditutup. Mungkin Anda melalui permasalahan dalam keluarga yang belum diselesaikan. Anda mungkin menderita penyakit yang kritikal. Saudara, apapun situasi yang Anda lalui sekarang, saya mendorong Anda untuk datang kepada Tuhan. Seperti Daud, curahkan isi hatimu kepadanya. Dia mengerti seruan hati saudara. Datanglah kepadanya dalam doa dan percayalah pada kasih setianya yang tidak pernah berubah. Pujilah Tuhan sementara Anda menantikan pertolongannya. Daud berkata dalam ayat yang ke-6, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik bagi saudara dan baik bagi saya. Dia mengetahui dan mengerti situasi Anda pada saat ini. Mari saudara kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berubah, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, besar setiamu. Kasih setia Tuhan tidak berubah, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Lalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan,
besar setiamu. Katakan selalu baru. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari saudara kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur padamu untuk pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur padamu karena kami tahu apapun situasi yang kami lalui sekarang ini, kami tidak sendirian. Karena kami melihat dalam kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Daud yang berkenan di hati-Mu juga melalui permasalahan dan penderitaan yang besar dalam hidupnya. Tapi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena apabila kami melalui kehidupan yang sukar, Engkaulah tempat di mana kami datang. Engkau mengenal kami, bahkan Engkau mengerti apa yang terpandam di dalam hati kami. Segala permasalahan kami, segala pergumulan hidup kami, Engkau ketahui ya Tuhan. Dan oleh sebab ya Tuhan, kami berdoa khususnya pada waktu-waktu seperti ini, di mana kami berhadapan dengan ancaman, bahaya, wabah COVID-19 ini. Kami lari kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami meletakkan kepercayaan kami kepada kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Dan kami percaya ya Tuhan, tepat pada waktu-Mu, pertolongan, penyelamatan yang datang dari Tuhan itu akan kami terima. Dan kami percaya ya Tuhan, tepat pada waktunya juga Engkau akan membuat wabah COVID-19 ini berakhir. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau juga mengajar kami ya Tuhan setiap hari, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa memuji Engkau dalam apa keadaan sekalipun. Memuji Engkau karena Engkau berbuat baik kepada kami. Engkau Allah kami yang baik. Terpuji termulia nama-Mu. Hamba berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang di dalam kekurangan Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan, yang hatinya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian. Kami berdoa Tuhan, mau berdoa supaya Engkau memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Biar mata kami ya Tuhan hanya terarah kepada-Mu, karena kami percaya pada kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama di dalam kita mengakui iman naisin kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia.
Kerana kita ada disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dan disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan menantangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke kebaktian dalam talian Gereja Semaika. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua pengkhotbah jemputan kita pada pagi ini, Archbishop Melta yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Dan juga Canon Chuck. Canon Chuck juga adalah sebelum ini adalah rektor Gereja Semaika dan juga rektor untuk Gereja Good Shepherd yang menyampaikan firman Tuhan dalam di kebaktian HK pada pagi ini. Jadi terima kasih Archbishop Melta dan terima kasih Canon Chuck. Dan pagi ini kita juga bersyukur kepada Tuhan kerana kita ada Archbishop Melta akan memimpin di dalam perjamuan kudus pada pagi ini, ya. Jadi sila sediakan roti dan juga air anggur dan juga sediakan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Yang kedua adalah kebaktian dalam talian minggu depan, 25 hari bulan Oktober. Minggu depan adalah Minggu Alkitab. Ya, dan saya sudah memilih satu petikan, satu bab di dalam Alkitab, iaitu Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 mempunyai 176 ayat. Dan Mazmur ini juga adalah Mazmur yang terpanjang dan juga memiliki fasa yang paling banyak di dalam Alkitab. Now, Mazmur ini sebenarnya adalah satu puisi akrostik. Apakah maksudnya? Maksudnya setiap rangkaian 8 ayat dimulai dengan huruf alfabet Ibrani. Ada 22 huruf alfabet Ibrani, jadi 22 darab 8 kerana setiap rangkaian mempunyai 8 ayat. Jadi 22 darab 8 176. Jadi mula dengan alef. Alef itu yang pertama. Jadi 8 ayat pertama semua mula dengan alef. Alef, be, gimel, dale, he. Akhir sekali adalah tau. Macam A, B, C, D, E sampai Z. Jadi saya mau mendorong kita untuk membaca Mazmur 119 ini dari mulai mungkin hari ini ataupun esok. Jadi untuk satu minggu ini kita mau baca bersama-sama firman Tuhan kerana hampir setiap ayat di dalam Mazmur ini berbicara tentang firman Tuhan. Yang ketiga adalah persekutuan dalam doa dalam talian yang akan diadakan setiap hari Kamis, ya. Setiap hari Kamis pukul 8 malam. Jadi kita akan sama-sama berdoa dalam satu hati untuk negara kita Malaysia, untuk Sabah, untuk Sandakan, untuk gereja kita dan juga berdoa untuk satu sama lain. Jadi sila ambil perhatian persekutuan doa dalam talian pada hari Kamis pukul 8 malam. Seterusnya adalah Sinod Diosis. Sepatutnya kita adakan bulan Oktober, tetapi kerana CMCO, kerana keadaan tidak membenarkan, sinod ini telah ditunda ke 4 hingga 5 hari bulan Disember. Seterusnya adalah pejabat gereja akan tutup dari 9 hari bulan Oktober sampai berakhir CMCO kita. Jadi kalau ada apa-apa urusan yang penting, yang urgent, jadi boleh hubungi nombor telefon staf gereja ataupun staf pastoral staff kita, pastor, penginjil dan juga padri.
So yang terakhir sekali adalah persepuluhan dan juga persembahan. Ya, mari kita terus setia di dalam persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita boleh beri melalui pembayaran dalam talian online, ataupun kita boleh gunakan bus untuk beri persepuluhan dan juga persembahan kita, ya. Untuk sementara waktu tidak boleh bawa ke gereja kerana gereja tutup untuk sementara waktu, ya. Kita boleh simpan, dan bila gereja buka kita boleh bawa persembahan kepada Tuhan, ya. Itu saja pengumuman untuk pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan dan hikmat yang telah diberikan kepada kerajaan kami untuk mengambil tindakan segera dan langkah-langkah yang perlu untuk membandung penyebaran COVID-19 di Sabah ini, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sendakan agar Tuhan campur tangan dan pelindungan-Mu ke atas lonjakan COVID-19 disendahkan. Kami berdoa untuk pelindungan-Mu kepada mereka yang mudah terdedah, khususnya kanak-kanak dan warga emas dan mereka yang punya keadaan kesehatan kronik. Dan kami juga mau berdoa untuk barisan hadapan yang terlibat dalam memerangi COVID-19 agar Tuhan melindungi mereka dan berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan hikmat untuk merawat pesakit yang dijangkiti wabah COVID-19 ini, ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami agar Tuhan memberikan hikmat kepada Hedi Yong, Kenan James Lee, PCC, dan juga staf gereja untuk memimpin gereja ke jalan-Mu, terutamanya di tengah-tengah cabaran pandemik ini, ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Kenan James Lee, ya Bapak. Biarlah Tuhan yang akan terus merawat dan berikan dia kekuatan yang baru dan berikan dia semangat yang baru di dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari pada saat ini kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkan kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu.
pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang Anda boleh membagikan elemen perjamuan kudus kepada ahli keluarga Anda. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama di dalam doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya.
Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya.